Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah Ramadan kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Sebagaimana kita tahu bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang kemudian kita diwajibkan pula untuk dapat sekuat mungkin menghindari pembatal-pembatal puasa yang akan mengakibatkan puasa Ramadan kita sia-sia. Yang pertama, pembatal puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini adalah kesepakatan seluruh para ulama bahwa makan dan minum dengan sengaja itu jelas sekali akan membatalkan puasa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimmus siyam ila lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Inilah salah satu dasar bahwa kebolehan makan dan minum ialah seperti yang dijelaskan oleh ayat ini, ketika sudah malam, datang waktu maghrib, dan sebelum fajar tiba. Setelah itu kemudian kita diharamkan untuk makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Kalau kita lakukan dengan sengaja, maka saum kita atau puasa kita batal. Terkecuali tentu saja apabila kita lupa. Lupa ini tidak membatalkan saum kita. Seperti difirmankan oleh Rasulullah SAW, idza nasiya fa'akala wa syariba falyatim shaumuh. Kalau kalian lupa makan dan minum selama bulan Ramadan atau siang hari di bulan Ramadan, tetap lanjutkan atau sempurnakan saumnya, puasanya, karena itu Allah sedang kasih makan, Allah sedang kasih minum gitu. Asalkan kemudian jangan pura-pura lupa gitu. Kita lagi makan minum, oh ya lupa karena belum kenyang, lalu kita lanjutkan gitu makan minumnya, dianggap kita masih lupa. Jelas itu nanti membatalkan puasa kita. Itu yang pertama, pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, sedikit maupun banyak. Yang kedua, pembatal puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man dzara'ahu qai' wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada wa in istaqa falyaqdi. Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Artinya dia batal puasanya. Yang ketiga, pembatal puasa itu adalah haid dan nifas. Jelas seorang wanita muslimah yang haid dan nifas haram baginya saum, juga haram baginya sholat. Sehingga ketika seorang wanita muslimah katakan sedang melaksanakan saum Ramadan atau puasa Ramadan, lalu datang haidnya, datang nifasnya, maka batalah puasanya, batalah pelaksanaan saum Ramadannya selama dia mengalami haid dan mengalami nifas. Rasulullah bersabda, alaysa idza hadat lam tusall wa lam tasum. Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak salat dan dia juga tidak menunaikan saum. Yang keempat, batalnya saum kita, puasa kita adalah keluarnya mani dengan sengaja. Yaitu salah satunya adalah dengan bersenggama suami istri, maka batalah saumnya itu. Ada satu kisah yang mengharukan di zaman Rasulullah. Seorang laki-laki datang ke Rasulullah dengan buru-buru. Lalu kemudian dia berteriak di hadapan Rasulullah SAW, celaka aku ya Rasulullah. Loh, kenapa kamu bilang celaka? Karena aku tadi jatuh di atas istriku. Maksudnya dia siang-siang lagi puasa Ramadan, dia bersenggama dengan istrinya. Ya udah kalau gitu kafaratnya adalah kamu bebaskan hamba sahaya.
Aduh nggak mampu Rasulullah, aku orang miskin, nggak ada uang. Kalau gitu saumlah syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, 1 bulan ini aja aku nggak kuat, gimana 2 bulan, kata dia. Ya udah kalau gitu kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, nggak ada orang yang paling miskin di sini kecuali kami dan keluarga ini. Maka kemudian Rasulullah ngambil sebakul kurma dari dalam rumah beliau lalu dikasihkan. Udah dibawa, sedekahkan sama orang lain. Ya Rasulullah, nggak ada orang yang paling berhak dapat sedekah kecuali aku ini, gitu. Maka tertawalah Rasulullah SAW. Ya udah kalau gitu bawa ke rumahmu, kasih makan keluargamu, begitu. Jadi berat kalau kita sampai batal puasa karena bersenggama dengan pasangan kita. Maka kalau nggak bisa membebaskan hamba sahaya, meskipun sekarang tidak ada hamba sahaya, kita diwajibkan untuk mengkafaratinya dengan saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, beri makan 60 orang miskin. Yang keenam adalah berjima bersetubuh siang hari. Jadi ini contoh yang keenam ini, yang tadi disebutkan hadisnya. Lalu ada yang berniat membatalkan puasa. Memang ada orang yang berpuasa lalu kemudian dia meniatkan diri membatalkan puasanya, gitu, dengan cara apapun yang memang akan membatalkan puasanya. Lalu yang ke-7, orang yang dapat batal puasanya ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram sebagai dosa besar. Contoh jelas minuman keras, lalu kemudian berzina, dia membunuh, otomatis saumnya batal, lalu kemudian juga pahalanya dia tidak dapat. Jadi hal-hal inilah yang kemudian harus kita ingat ketika kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, agar kemudian kita terhindar dari batalnya puasa kita. Maka 6 atau 7 hal ini harus kita rekam dalam ingatan kita agar tidak sampai kita terjerumus, terpleset melakukan perbuatan-perbuatan demikian, sehingga mudah-mudahan dengan itu maka saum Ramadan kita dapat selesai dengan tuntas 1 bulan penuh tanpa ada halangan, lalu kemudian puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu la'allakum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah hilap dari kekurangan saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.